Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Epi Linjoyanto Situmorang, dan saya sendiri Rini Ainyara, dan teman saya Sopenirwati Ompusungguh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penelitian korelasi, di mana yang akan dijelaskan pertama kali oleh teman saya, Saudari Sopenirwati. Kepada Saudari Sopenir, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan latar belakang. Nah, di mana penelitian merupakan suatu proses mencari tahu sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Nah, berdasarkan metodenya, penelitian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu penelitian sejarah, deskriptif, dan penelitian eksperimen. Nah, penelitian korelasi dalam bidang pendidikan, sosial, maupun ekonomi banyak dilakukan oleh peneliti. Penelitian korelasional merupakan penelitian yang paling banyak digunakan dan telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi perkembangan pengetahuan di bidang pendidikan. Kemudian, dalam jenis penelitian ini, peneliti harus berusaha menghubungkan suatu variabel dengan variabel yang lain untuk memahami suatu fenomena dengan cara menentukan tingkat atau derajat hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Nah, tingkat hubungan tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi yang berfungsi sebagai alat untuk membandingkan variabilitas hasil pengukuran terhadap variabel-variabel tersebut. Nah, penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan peneliti, di mana menurut Guy dalam Sukardi 2008.2166 menyatakan bahwa penelitian korelasi merupakan salah satu bagian dari penelitian ex post facto. Demikianlah saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sopenirwati Ompusungguh. Selanjutnya, ada pun rumusan masalah pada makalah kami. Yang pertama adalah, apakah pengertian penelitian korelasi? Yang kedua ada, apakah tujuan penelitian korelasional? Yang ketiga ada, bagaimanakah ciri-ciri penelitian korelasi? Dan yang keempat, apakah kelebihan dan kekurangan penelitian korelasi? Berikut tujuan dari makalah kami. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian penelitian korelasi. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan penelitian korelasi. Yang ketiga, untuk mengetahui ciri-ciri penelitian korelasi. Yang keempat, untuk mengetahui kelebihan dan keterbatasan penelitian korelasi. Slide selanjutnya, Sopenir. Adapun pada bab 2 masuk kepada pembahasan, di mana bab ini akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Epi Linjoyanto. Kepada Saudari Epi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian penelitian korelasional. Nah, penelitian korelasional merupakan suatu tipe penelitian yang melihat hubungan antara satu atau beberapa ubahan dengan satu atau beberapa ubahan yang lain, di mana penelitian korelasional terkadang disebut juga dengan associational research, yang di dalamnya melihat relasi atau hubungan di antara dua atau lebih ubahan yang dipelajari tanpa mencoba memengaruhi ubahan-ubahan tersebut, di mana fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan terdapat hubungan antar unsur-unsurnya, seperti hubungan antara guru dengan siswa, guru dengan materi, ataupun kurikulum, materi dengan evaluasi pembelajaran, dan masih banyak yang lainnya.
Hubungan-hubungan tersebut dapat diketahui tingkat korelasinya secara ilmiah dan secara statistik melalui metode penelitian korelasional. Nah, di sini secara sederhana korelasi itu dapat diartikan sebagai hubungan. Namun ketika dikembangkan lebih jauh, korelasi tidak hanya dapat dipahami sebatas pengertian tersebut. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis data dan statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif, di mana dua variabel atau lebih itu dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau korelasi positif atau berlawanan, atau juga dapat dikatakan korelasi negatif. Selanjutnya, di mana penelitian korelasi atau korelasional dikatakan adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk memengaruhi variabel tersebut, sehingga terdapat manipulasi variabel. Menurut M.C. Milan dan Schumacher, sebagaimana dikutip Samsudin, menyatakan bahwa adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, di mana peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, jenis penelitian ini ada beberapa yang akan dikembangkan sesuai dengan tujuan penelitian, dengan melibatkan ukuran statistik atau tingkat hubungan yang disebut dengan korelasi. Penelitian korelasional menggunakan instrumen untuk menentukan apakah dan untuk tingkat apa terdapat hubungan antara variabel atau lebih yang dapat dikuantitatifkan. Slide selanjutnya. Sedangkan menurut Gay dalam Sukardi bahwa penelitian korelasi merupakan salah satu bagian penelitian ex post facto karena biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan serta tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Selanjutnya, Frankel dan Wallen menyebutkan penelitian korelasi ke dalam penelitian deskripsi karena penelitian tersebut merupakan usaha mengembangkan kondisi yang sudah terjadi, di mana penelitian model ini harus mengharuskan seorang peneliti berusaha menggambarkan kondisi sekarang dalam konteks komutatif yang direfleksikan dalam variabel. Sehingga penelitian korelasional dilakukan dalam berbagai bidang diantaranya pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Penelitian ini hanya terbatas pada penafsiran hubungan antar variabel saja, tidak sampai pada hubungan kausalitas. Tapi penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk jadi penelitian selanjutnya seperti penelitian eksperimen. Penelitian korelasional mempunyai 3 karakteristik yang penting untuk digunakan para peneliti yang hendak menggunakannya. Di antaranya yaitu yang pertama, penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Yang kedua, memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting ataupun lingkungan yang nyata. Yang ketiga, memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Nah, selanjutnya, yaitu tujuan penelitian korelasional. Penelitian korelasional ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik seseorang atau keberadaan yang lainnya. Ataupun peneliti korelasional pada hakikatnya bertujuan untuk menentukan dan mengetahui seberapa besar variansi-variansi pada satu faktor berkaitan dengan variansi-variansi pada satu atau beberapa faktor lain. Sehingga berdasarkan koefisien korelasi berkaitan dengan tujuan di atas, penelitian korelasional dapat dikatakan sebagai sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.
Nah, sedangkan menurut Musi Yusuf menjelaskan bahwa tujuan utama dalam melakukan penelitian korelasional adalah untuk membantu menjelaskan pentingnya tingkah laku manusia atau untuk meramalkan suatu hal. Dapat juga dikatakan lebih lanjut, ia mengatakan bahwa penelitian korelasional terkadang juga berbentuk penelitian deskriptif karena menggambarkan hubungan antar variabel-variabel yang diteliti. Sehingga peneliti korelasional merupakan upaya untuk menerangkan dan meramalkan sesuatu atau explanatory study dan prediction studies. Slide selanjutnya lagi, ke bawah lagi. Maka dapat disimpulkan tujuan penelitian korelasional adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor yang berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Menurut Guy dalam Engir menyatakan bahwa tujuan penelitian korelasional adalah untuk menentukan hubungan antara variabel atau untuk menggunakan hubungan tersebut untuk membuat prediksi. Studi hubungan biasanya menyelidiki sejumlah variabel yang dipercaya berhubungan dengan suatu variabel mayor, seperti hasil belajar variabel yang ternyata tidak mempunyai hubungan yang tinggi dieliminasi dan perhatian selanjutnya. Secara khusus, tujuan penelitian korelasional adalah yang pertama, untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan ataupun korelasi antar variabel. Yang kedua, bila sudah ada hubungan, untuk melihat tingkat kerataan hubungan antar variabel. Dan yang terakhir yaitu untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti atau meyakinkan ataupun juga signifikan, atau juga bisa tidak berarti ataupun insignifikan. Nah, materi yang selanjutnya juga yaitu di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri penelitian korelasional. Penelitian korelasional mempunyai beberapa ciri utama yang dapat membedakannya dengan tipe penelitian lainnya, yaitu terdapat 4 ciri utama. Yang pertama, penelitian korelasional tepat digunakan apabila variabel-variabel yang diteliti kompleks dan tidak dapat diteliti dengan metode eksperimen, serta tidak dapat dimanipulasi. Yang kedua, penelitian korelasional memungkinkan pengukuran beberapa variabel sekaligus, saling hubungannya dan latar realistis atau dapat dikatakan realistis setting. Nah, ciri yang ketiga, apa yang diperoleh dalam penelitian adalah kadar atau degree hubungan, bukan ada atau tidak adanya pengaruh di antara variabel yang diteliti, terkecuali apabila menggunakan teknik analisis lebih kompleks, sehingga dapat dicari pengaruh dari antar variabel yang diteliti. Slide selanjutnya. Nah, sejalan dengan hal tersebut yang dari di atas, Sudarwandani menyatakan bahwa paling tidak seseorang calon peneliti atau peneliti yang akan meneliti dengan metode penelitian korelasional harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, variabel yang diteliti relatif rumit, tidak dapat dieksperimentasikan dan dimanipulasikan. Yang kedua, mengukur variabel yang berhubungan secara serentak dalam situasi realistik. Yang ketiga, koefisien korelasi yang ingin dicari adalah positif ataupun negatif, di mana signifikan atau tidak signifikan. Dan yang keempat, satu atau lebih variabel disebut variabel bebas atau independent variabel, dan satu atau lebih variabel terikat atau juga dapat disebut dependent variabel. Nah, yang selanjutnya, di mana di sini beberapa ahli penelitian juga menjelaskan bahwasanya beberapa ciri khusus yang tidak berbeda dengan dua pandangan di atas dari penelitian korelasional, antara lain menurut bahwa ada beberapa ciri utama penelitian korelasional yang harus diketahui oleh seorang calon peneliti, yaitu yang pertama, variabel yang diteliti relatif rumit
tidak dapat dieksperimentasikan dan dimanipulasi. Baik, di sini saya akan mengambil alih. Yang pertama, variabel yang diteliti relatif rumit, tidak dapat dieksperimentasikan dan dimanipulasikan. Yang kedua, mengukur variabel yang berhubungan secara serentak dalam situasi realistis. Yang ketiga, koefisiensi korelasi yang ingin dicari adalah positif atau negatif, signifikan atau tidak signifikan. Yang keempat, satu atau lebih variabel disebut variabel bebas, independent variable, dan satu atau lebih variabel terikat atau dependent variable. Berdasarkan beberapa ciri utama penelitian korelasi seperti tersebut, dapat ditegaskan bahwa dengan menggunakan berbagai instrumen, maka seorang peneliti dapat melakukan penelitian dengan materi yang luas dan kompleks. Di samping itu, dapat pula diberikan kepada responden dalam lokasi yang berbeda sekalipun, sejauh dalam kategori, sampel yang sama, dan juga mengingat instrumen utama dalam penelitian korelasional adalah berupa angket. Maka, berbagai jenis instrumen dapat disiapkan untuk meneliti beberapa variabel sekaligus. Di samping instrumen yang sama, dapat pula disebarkan pada lokasi yang luas dalam waktu yang terbatas. Selanjutnya, pada 2.4 akan dijelaskan tentang macam-macam penelitian korelasi. Yang pertama, penelitian hubungan. Adapun penelitian hubungan relasional atau korelasi sederhana seringkali hanya disebut korelasi saja, digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat atau derajat hubungan antara sepanjang variabel atau bivariat. Lebih lanjut, penelitian jenis ini seringkali menjadi bagian dari penelitian lain yang dilakukan sebagai awal untuk proses penelitian lain yang kompleks. Misalnya, dalam penelitian korelasi multivariat yang meneliti hubungan beberapa variabel secara simultan, pada umumnya selalu diawali dengan penelitian hubungan sederhana untuk melihat bagaimana masing-masing variabel tersebut berhubungan berhubungan satu sama lain secara berpasangan. Penelitian korelasi sederhana ini, hubungan antara variabel tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisiensi korelasi. Nilai koefisien korelasi merupakan suatu alat statistik yang digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami tingkat hubungan suatu variabel. Nilai koefisiensi bervariasi dari min 1,00 sampai plus 1,00. Diperoleh dengan menggunakan teknik statistik tertentu sesuai dengan karakter dari data masing-masing variabel. Prinsipnya, desain penelitian hubungan ini cukup sederhana, yakni hanya dengan mengumpulkan skor dua variabel dari kelompok subjek yang sama dan kemudian menghitung koefisien korelasinya. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini, pertama-tama peneliti menentukan sepasang variabel yang akan diteliti tingkat hubungannya. Pemilihan kedua variabel tersebut harus didasarkan pada teori, asumsi, hasil penelitian yang mendahului, atau pengalaman bahwa keduanya sangat mungkin berhubungan. Yang kedua, ada penelitian prediktif, di mana pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan. Banyak situasi yang menghendaki dilakukannya prediksi atau peramalan pada awal tahun ajaran baru. Misalnya, setiap sekolah, karena keterbatasan fasilitas, seringkali harus menyeleksi para pendaftar yang akan diterima menjadi calon siswa baru. Brock dan Gall dalam Abidin menyatakan bahwa penelitian korelasi jenis ini memfokuskan pada pengukuran terhadap satu variabel atau lebih, yang dapat dipakai untuk memprediksi atau meramal kejadian di masa yang akan datang atau variabel lain. Penelitian ini, sebagaimana penelitian relasional, melibatkan perhitungan korelasi antara suatu pola tingkah laku yang kompleks.
yakni variabel yang menjadi sasaran prediksi atau diramalkan kejadian atau disebut kriteria, dan variabel lain yang diperkirakan berhubungan dengan kriteria, yakni variabel yang dipakai untuk memprediksi atau dalam prediktor. Teknik yang digunakan untuk mengetahui tingkat prediksi antara kedua variabel tersebut adalah teknik analisis regresi yang menghasilkan nilai koefisiensi regresi yang dilambangkan dengan R. Adapun perbedaan yang mendasar antara penelitian relasional dan penelitian jenis di atas terletak pada asumsi yang mendasari hubungan antara variabel yang diteliti dalam penelitian relasional. Peneliti berasumsi bahwa hubungan antara kedua variabel terjadi secara dua arah, atau dengan kata lain, ia hanya ingin menyelidiki apakah kedua variabel mempunyai hubungan tanpa mempunyai anggapan bahwa variabel yang muncul lebih awal dari yang lain. Oleh karena itu, kedua variabel biasanya diukur dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan dalam penelitian prediktif, di samping ingin menyelidiki hubungan antara dua variabel, peneliti juga mempunyai anggapan bahwa salah satu variabel muncul lebih dahulu dari yang lain, atau hubungan satu arah. Oleh karena itu, tidak seperti penelitian relasional, kedua variabel diukur dalam waktu yang berurutan, yakni variabel prediktor diukur sebelum variabel kriteria terjadi dan tidak dapat sebaliknya. Yang ketiga, ada korelasi multivariat, di mana teknik untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari tiga variabel atau lebih disebut teknik korelasi multivariat. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan, dua di antaranya regresi ganda atau multiple, dan regression dan korelasi kanonik. Regresi ganda adalah memprediksi suatu fenomena yang kompleks hanya dengan menggunakan satu faktor atau variabel prediktor. Seringkali hanya memberikan hasil yang kurang akurat dalam banyak hal. Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin akurat prediksi yang dapat dibuat, yakni dengan menggunakan kombinasi dua atau lebih variabel prediktor. Prediksi terhadap variabel kriteria akan lebih akurat dibanding dengan hanya menggunakan masing-masing variabel prediktor secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, penambahan jumlah prediktor akan meningkatkan akurasi prediksi kriteria. Korelasi kanonik pada dasarnya teknik ini sama dengan regresi ganda, di mana beberapa variabel dikombinasikan untuk memperoleh variabel kriteria. Akan tetapi, tidak seperti regresi ganda yang hanya dapat melibatkan satu variabel kriteria. Korelasi kanonik melibatkan lebih dari satu variabel kriteria. Seringkali korelasi ini digunakan dalam penelitian eksplorasi yang bertujuan untuk menentukan apakah sejumlah variabel mempunyai hubungan satu sama lain yang serupa atau berbeda. Baik, selanjutnya pada 2.5 rancangan penelitian korelasional akan dijelaskan oleh teman saya, Sopenirwati Opusungguh. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari Rini. Di sini saya akan menjelaskan 2.5 rancangan penelitian korelasional, di mana mempunyai berbagai jenis rancangan menurut Shaughnessy dan Judgmenter dalam Elixir 2009, yaitu yang pertama korelasi bivarat, di mana rancangan penelitian korelasi bivarat adalah suatu rancangan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara dua variabel. Hubungan antara dua variabel diukur. Hubungan tersebut mempunyai tingkatan dan arah. Tingkat hubungan, bagaimana kuatnya hubungan, biasanya diterapkan dalam angka antara -1 dan +1 yang dinamakan koefisien korelasi. Arah hubungan diindikasikan oleh simbol titik koma 2 dan simbol kurang dan tambah. Suatu korelasi negatif berarti bahwa semakin tinggi skor pada suatu variabel, semakin rendah pula skor pada variabel lain, atau sebaliknya.
Korelasi positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi skor pada suatu variabel, semakin tinggi pula juga skor pada variabel lain atau sebaliknya. Yang kedua ada regresi dan prediksi. Jika terdapat korelasi antara dua variabel dan kita mengetahui skor pada salah satu variabel, skor pada variabel kedua dapat diprediksikan. Regresi merujuk pada seberapa baik kita dapat membuat prediksi ini. Dan sebagaimana pendekatan koefisien korelasi baik -1 maupun positif 1, prediksi kita dapat lebih baik. Nah, yang ketiga, regresi jamak atau multiply regression. Regresi jamak merupakan perluasan regresi dan prediksi sederhana dengan penambahan beberapa variabel. Kombinasi beberapa variabel ini memberikan lebih banyak kekuatan kepada kita untuk prediksi yang akurat. Nah, yang keempat, analisis faktor. Prosedur statistik ini mengidentifikasi pola variabel yang ada. Sejumlah besar variabel dikorelasikan dan terdapat antarkorelasi yang tinggi mengindikasikan suatu faktor penting yang umum. Yang kelima, rancangan korelasional yang digunakan untuk menarik kesimpulan kausal. Nah, terdapat dua rancangan yang dapat digunakan untuk membuat pernyataan-pernyataan tentang sebab dan akibat menggunakan metode korelasional. Nah, rancangan tersebut adalah rancangan analisis jalur dan rancangan panel lintas akhir. Nah, analisis jalur digunakan untuk menentukan mana dari sejumlah jalur yang menghubungkan satu variabel dengan variabel lain. Sedangkan desain panel lintas akhir mengukur dua variabel pada dua tingkat sekaligus. Yang keenam, analisis sistem. Desain ini melibatkan penggunaan prosedur matematik yang kompleks atau rumit untuk menentukan proses dinamik seperti perubahan sepanjang waktu, jerat umpan balik, serta unsur dan aliran hubungan. Kemudian 2.6 desain penelitian korelasional. Penelitian korelasional melibatkan perhitungan korelasi antara variabel yang kompleks dengan variabel lain yang dianggap mempunyai hubungan. Nah, langkah tersebut penelitian ini antara lain secara umum menurut MC Milan dan Schumacher yaitu penentuan masalah, peninjauan masalah atau studi pustaka. Pertanyaan peneliti atau hipotesis, rancangan penelitian dan metodologi penelitian, pengumpulan data dan analisis serta simpulan. Nah, yang pertama, penentuan masalah. Memilih atau menentukan masalah dalam suatu penelitian bukanlah semata-mata mengangkat suatu yang kelihatannya terdapat ketimpangan dalam wacana kehidupan. Akan tetapi, hendaklah dilihat dalam konteks dan realitasnya, ditelusuri, diamati, dibandingkan, dan lain-lain dengan menggunakan berbagai kriteria keilmiahan tertentu. Nah, menurut Dewe dalam Syamsuddin dan Fismaya menyatakan masalah dalam penelitian merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang ada atau sesuatu yang dijadikan target yang telah ditetapkan oleh peneliti. Nah, adapun ciri-ciri permasalahan yang layak diteliti adalah yang dapat diteliti mempunyai kontribusi atau kebermanfaatan bagi banyak pihak, dapat didukung oleh data empiris, serta sesuai kemampuan dan keinginan peneliti. Nah, menurut Muri Yusuf mengemukakan beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam memilih masalah penelitian. Yang pertama, masalah yang akan diteliti harus jelas dan tidak meragukan. Yang kedua, masalah yang akan diteliti hendaklah berarti, baik bagi diri pribadi, institusi, masyarakat, maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, masalah yang akan diteliti hendaklah berada dalam batas kemampuan dan jangkauan peneliti masalah yang akan diteliti. Yang kelima, dalam menentukan dan memilih masalah yang akan diteliti hendaklah mempertimbangkan faktor biaya. Yang keenam, data dapat dikumpulkan dengan cepat, tepat, dan benar.
Penelitian korelasional, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai yang berarti dalam pola perilaku fenomena yang kompleks yang memerlukan pemahaman. Di samping itu, variabel yang dimasukkan dalam penelitian harus didasarkan pada pertimbangan baik secara teoritis maupun nalar. Yang kedua ada peninjauan masalah atau studi kepustakaan. Setelah penentuan masalah, kegiatan penelitian yang penting adalah studi keputusan yang menjadi dasar pijakan untuk memperoleh landasan teori, kerangka pikir, dan penentuan dugaan sementara sehingga peneliti dapat mengerti, mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Nah, macam-macam sumber untuk memperoleh teori ini yaitu dari jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, hasil-hasil seminar, artikel ilmiah, dan narasumber. Yang ketiga, merancang penelitian sesuai rumusan masalah. Rancangan penelitian merupakan tahapan di mana peneliti menentukan subjek penelitian yang akan dipilih dan menentukan cara pengolahan datanya. Subjek yang dilibatkan dalam peneliti ini harus dapat diukur dalam variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Subjek tersebut harus relatif homogen dalam faktor-faktor di luar variabel yang diteliti yang mungkin dapat mempengaruhi variabel terikat. Oleh karena itu, untuk mengurangi heterogenitas tersebut, peneliti dapat mengklasifikasikan subjek menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat faktor tertentu, kemudian menguji hubungan antar variabel penelitian untuk masing-masing kelompok. Yang keempat, penentuan sampel. Secara sederhana, sampel dapat dikatakan sebagian dari populasi yang dipilih oleh seorang peneliti yang mewakili populasi tersebut. Sugiono menyatakan bahwa sampel dalam suatu penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 124 sebagian dan mewakili dalam batasan di atas merupakan dua kata kunci dan menunjukkan kepada semua ciri populasi dalam jumlah yang terbatas pada masing-masing karakteristiknya. Nah, yang kelima ada pengumpulan data. Berbagai jenis instrumen dapat digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data. Masing-masing variabel seperti angket, tes, pedoman interview, dan pedoman observasi tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Data yang dikumpulkan dengan instrumen-instrumen tersebut harus dalam bentuk angka. Pengukuran variabel dalam prosedur penelitian korelasional dapat dilakukan dalam waktu relatif yang sama. Sedang dalam penelitian prediktif, variabel prediktor harus diukur selang beberapa waktu sebelum variabel kriteria terjadi. Jika tidak demikian, maka prediksi terhadap kriteria tersebut tidak ada artinya. Yang keenam, analisis data. Pada dasarnya, analisis dalam penelitian korelasional ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lain. Teknik korelasi biforat dalam penelitian korelasional sesuai dengan jenis datanya digunakan untuk menghitung tingkat hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain. Bila melibatkan lebih dari dua variabel, misalnya untuk menentukan apakah dua variabel prediktor atau lebih digunakan untuk memprediksi variabel kriteria, lebih baik dari bila digunakan secara sendiri-sendiri. Teknis analisis regresi ganda, multiple regression, atau analisis kanonik dapat digunakan. Hasil analisis tersebut biasanya dilaporkan dalam bentuk nilai koefisien korelasi atau koefisien regresi, serta tingkat signifikannya, di samping proporsi varian yang disumbangkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, kemudian yang ketujuh, menyusun laporan. Laporan termasuk di dalamnya simpulan yang berisi tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hal yang diteliti dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami pembaca secara ringkas. Nah, kemudian
2.7 Kelebihan dan keterbatasan penelitian korelasional. Penelitian korelasional mengandung kelebihan-kelebihan, di mana antara lain kemampuannya untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama, dan penelitian korelasional juga dapat memberikan informasi tentang derajat hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Nah, selanjutnya, Soekardi menambahkan kelebihan bahwa penelitian ini berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, dan sosial. Penelitian korelasional juga memungkinkan untuk menyelidiki beberapa variabel untuk diselidiki secara intensif, dan penelitian ini dapat melakukan analisis prediksi tanpa memerlukan sampel yang besar. Nah, sedangkan kelemahan penelitian korelasional itu yaitu hasilnya cuma mengidentifikasi apa sejalan dengan apa, tidak mesti menunjukkan saling hubungan yang bersifat kausal. Jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, penelitian korelasional itu kurang tertib atau ketat, karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas. Pola saling hubungan itu sering tak menentu dan kabur, sering merangsang penggunaannya sebagai semacam shotgun approach yang memasukkan berbagai data tanpa pilih-pilih dan menggunakan setiap interpretasi yang berguna atau bermakna. Nah, adapun keterbatasan-keterbatasannya yaitu yang pertama, hasil penelitian korelasional hanya mengidentifikasi apa sejalan dengan apa, tetapi tidak mengidentifikasi saling pengaruh yang bersifat kausal atau saling menyebabkan. Yang kedua, penelitian tipe ini kurang tertib, ketat apabila dibandingkan dengan tipe penelitian eksperimen untuk menentukan pengaruh karena tidak dapat dilakukan kontrol atau manipulasi terhadap peristiwa yang akan diteliti. Yang ketiga, penelitian korelasional cenderung akan mengidentifikasikan pola hubungan langsung atau unsur-unsur yang dipakai kurang andal dan belum canggih. Yang keempat, pola hubungan itu sering dibuat-buat dan kadang-kadang meragukan serta kabur. Sering merancang penggunaannya sebagai shotgun research, yakni melakukan penelitian sekali tembak dengan memasukkan berbagai data tanpa pilihan yang mendalam dan tanpa menggunakan interpretasi yang berguna berdasarkan keadaan data yang dikumpulkan. Demikianlah dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sopeniarwati Ompusungguh. Selanjutnya di sini kita masuk kepada bab 3, yaitu bagian penutup, di mana yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari makalah kami. Adapun kesimpulan dari makalah kami adalah, peneliti korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Penelitian korelasional mempunyai 3 karakteristik yang penting untuk digunakan pada para peneliti yang hendak menggunakannya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Adapun yang pertama, penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dengan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Yang kedua, memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting atau lingkungan nyata. Yang ketiga ada memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Selanjutnya, tujuan penelitian korelasional adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada suatu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisiensi korelasi. Secara khusus, tujuan penelitian korelasi adalah yang pertama itu untuk mencari bukti terdapat atau tidaknya hubungan korelasi antara variabel. Yang kedua, bila sudah ada hubungannya, untuk melihat tingkat kesetaraan hubungan antara variabel
Dan yang ketiga, untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti atau meyakinkan atau signifikan atau tidak berarti, insignifikan. Berikut ciri-ciri penelitian korelasional. Penelitian macam ini cocok dilakukan bila variabel-variabel yang diteliti rumit dan tak dapat diteliti dengan metode eksperimental atau tak dapat dimanipulatif. Studi macam ini memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling hubungannya secara serentak. Dalam keadaan realistiknya, output dari penelitian ini adalah taraf atau tinggi rendahnya saling hubungan dan bukan atau tidaknya adanya saling hubungan tersebut. Dapat digunakan untuk meramalkan variabel tertentu berdasarkan variabel bebas peneliti korelasional. Selanjutnya ada 3.2 yaitu saran. Adapun saran dari kami adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis menyadari masih banyak terdapat keterbatasan dan kekeliruan yang ada dalam penelitian ini. Namun dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan di masa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data dan dirujukkan untuk penelitian dan dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan informasi yang lebih lengkap dan lebih luas. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih, kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Bye-bye!